Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Muranain Mungkin STMSI, NIDN 0102078605. Saya adalah sebagai dosen di Fakultas Teknik Universitas Medan Area dengan program studi Teknik Elektro. Jabatan akademik saya asisten ahli dan status dosen saya adalah dosen tetap yayasan pada program studi Teknik Elektro Fakultas Teknik UMA. Diangkat sebagai dosen sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang. Adapun mata kuliah yang diampu antara lain: 1. Mata kuliah PLC atau Programmable Logic Controller. Yang kedua, mata kuliah Fisika Dasar 1. Yang ketiga, mata kuliah Fisika Dasar 2. Dan yang ketiga adalah mata kuliah praktikum, yaitu Praktikum Fisika Dasar dan Praktikum PLC. Sebelum saya menjelaskan terlebih dahulu bagaimana teknik pengajaran saya, maka saya terlebih dahulu akan memulai dari deskripsi singkat mata kuliah PLC yang saya ampu ini. PLC adalah mata kuliah lanjutan studi elektronika industri. Dalam perkuliahan ini dibahas perkembangan teknologi otomasi di industri. Sebab PLC merupakan salah satu controller yang banyak digunakan di industri, sehingga akan dibahas lebih detail mengenai komponen hardware, software, instalasi, sistem komunikasinya, serta cara penggunaannya melalui program aplikasinya. Dalam perkuliahan ini dipilih PLC jenis Omron dan Schneider Electric yang akan disimulasikan pada simulator kontrol proses. Adapun CPMK yang dimaksud capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah: 1. Mampu menjelaskan prinsip automasi dalam dunia industri dan dapat mengimplementasikannya secara sederhana dengan menggunakan Programmable Logic Controller. Kedua, mampu menjelaskan dan merancang program, diagram ladder sistem kontrol, proses kerja mesin. Ketiga, mampu menerapkan rancangan program ladder sistem kontrol proses kerja mesin menggunakan PLC melalui simulasi. Nah, di masa pandemi COVID-19 ini, sistem pembelajaran yang diterapkan saat ini di Universitas Medan Area adalah sistem daring atau online, dengan mengoptimalkan dua platform program pembelajaran, yakni yang pertama adalah e-learning UMA AC ID sebagai aplikasi penyampaian materi, kuliah tugas, dan ujian. Yang kedua, menggunakan Zoom Cloud Meeting sebagai media pembahasan materi yang didownload mahasiswa lewat e-learning uma.ac.id. Nah, adapun metode pembelajaran yang saya gunakan, yang pertama adalah perkuliahan ini berlangsung melalui strategi pembelajaran Study Centered Learning dengan metode antara lain: 1. Ceramah, 2. Diskusi, 3. Tanya jawab, 4. Simulasi, 5. Penugasan dan kuis. Selain itu, mahasiswa diprioritaskan juga lebih banyak melakukan eksplorasi daripada secara monoton menerima informasi yang disampaikan oleh dosen pengajar. Nah, adapun atribut soft skill yang akan diraih adalah atribut-atribut soft skill yang akan dikembangkan pada mahasiswa tentunya melalui perkuliahan ini adalah inovatif, berkepribadian mandiri, objektif, analitis, dan logis. Nah, sebagai evaluasi dilakukan dengan menggabungkan nilai capaian mahasiswa pada seluruh item kendali mutu dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Pertama, partisipasi adalah 10%. Kedua, PR dan juga tugas adalah 50%. UTS 15% dan UAS 25%. Berdasarkan item kendali mutu tersebut diperoleh nilai akhir mahasiswa dengan catatan: 1.
mahasiswa yang dapat mengikuti ujian tengah semester dan akhir semester adalah mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan sebanyak 75%. Bagi mahasiswa yang kehadirannya tidak mencukupi 75%, fakultas tidak boleh mengizinkannya mengikuti UTS dan UAS. Kedua, dosen harus mengisi titik-titik pada tiap komponen dan nilainya tidak berada di luar range atau kisaran yang telah ditentukan dan totalnya adalah 100%. Kemudian yang ketiga, fakultas melalui rapat dan menentukan persentase penilaian dalam batas range yang telah kami tentukan. Selanjutnya, penilaian terhadap mahasiswa ditentukan oleh hasil belajar mahasiswa sendiri dengan menggunakan sistem penilaian acuan norma atau yang disingkat dengan PAN. Adapun rentang nilainya adalah untuk nilai dengan huruf A adalah sama dengan atau lebih besar dari 85. B plus adalah 77,5 hingga 84,9. Untuk B 70 sampai 77,4. Untuk C plus 62,5 sampai 69,9. Dan C 55 sampai 62,49. D 45 sampai 54,9. Dan nilai E sama dengan atau lebih kecil dari 44,9. Nah, selanjutnya akan saya tampilkan seputar video PBM ataupun proses belajar mengajar saya secara daring via Zoom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita masuk pada pertemuan pertama, yakni pendahuluan yang nantinya berisikan tentang pengantar ilmu PLC. Nah, sebelum kita membuka bagaimana isi daripada materi pengantar ilmu PLC ini, kita presensi dulu kira-kira siapa yang hadir hari ini. Ada kita jumlahnya sekitar 25 orang dan yang lainnya mungkin mau menyusul ya. Oke, kita langsung saja buka materi kita. Oke, sudah. Oke, nah ini adalah mata kuliah PLC. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, ini sebenarnya apa ya PLC ini? Begitu tentunya ya. Jadi PLC ini singkatan daripada Programmable Logic Controller. Nah, PLC itu sendiri ya, sebelum saya lanjutkan lebih dalam lagi PLC ini untuk apa dan manfaatnya bagaimana, kita bisa perhatikan dan bisa lihat bahwasanya di dunia industri seiring dengan perkembangan teknologi saat ini ya, kita lihat sebelah kiri ini adalah berupa PLC itu sendiri dan ini adalah kontrol beban-beban yang akan dikendalikan dia. Dan sebelah kanan atas ini adalah suatu industri yang mana industri ini mengenakan lengan robot ya, lengan robot yang banyak ya, di mana ini seperti industri pembuatan spare part dan bahkan industri pembuatan mobil. Dan yang di tengah ini adalah sebuah situasi conveyor ya, conveyor pengepakan sebuah botol minuman. Dan yang sebelah kiri bawah ini adalah sebuah lengan robot ya, dan yang ini adalah pembuatan casing sebuah mobil ya. Nah, kesemuanya ini ya tentu kita bertanya ya, ini kenapa bisa cerdas demikian ya? Tentu ini dikendalikan sebuah piranti yang bernama PLC ya. PLC lah namanya. Seperti apa bentuknya? Ini dia, PLC itu adalah seperti ini. Dan bukan hanya ini saja bentuknya, banyak ragamnya sesuai dengan merek dan juga kebutuhan input dan outputnya ya. Nah, sebagai seorang engineering ya, kita seorang proyek teknik elektro itu tentu harus bisa menguasai yang namanya alat ini ya. Untuk bisa menguasai alat ini tentu kita akan bahas satu persatu bagaimana cara penggunaannya. Nah, PLC
merupakan sistem komputer khusus yang didesain untuk mengatur berbagai aktivitas produksi, packing, ataupun lainnya dalam industri. Nah, PLC juga ya merupakan perangkat komputer yang dapat diprogram sesuai kebutuhan. Jadi proses industri yang sangat spesifik yang diinginkan berdasarkan logik ya. Nah, ini adalah salah satu ya PLC mini ya, PLC mini namun dalam kategori smart relay ya. Nah, sebagai pembelajaran perdana ini sangat membantu sekali apabila kita ingin pelajari bagaimana cara kerja ataupun bagaimana penggunaan daripada piranti cerdas ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam prinsip kerja PLC itu seperti apa ya. Nah, kalau secara umum kita lihat bahwasanya itu PLC terdiri dari dua komponen penyusun ya, sama halnya dengan mikrokontroler dan juga mikroprosesor. Namun pada PLC ini ya, di sini ada dua komponen penyusun utamanya. Yang pertama adalah CPU ya. CPU itu singkatan daripada Central Processing Unit. Dan kedua adalah sistem antarmuka. Sistem antarmuka input dan outputnya ya, dan bisa kita lihat pada gambar di bawah ini ya. Nah, secara umum seperti ini prinsip kerjanya, ada input. Bagian input itu bisa dia berupa tombol, saklar, ataupun sensor-sensor ya. Ini adalah bagian eksternal ya, yang tentunya ini bagian ini adalah eksternal, sedangkan yang bagian ini adalah internal. Dan ini juga bagian internal. Di sini di CPU ini ya masih banyak lagi komponen-komponen pendukung lainnya. Dan bagian output ini ya itulah yang dikatakan output eksternal yang menjadi beban kendali kita, bisa berupa speaker atau lampu atau bel, dan juga seperti gambar yang saya tunjukkan pertama sekali, situasi di dalam sebuah industri ya, itu apa saja bebannya, itu tentunya adalah motor ya, motor listrik. Nah, motor-motor listrik itu sudah dikendalikan oleh si PLC. Bagaimana kinerja yang harus dilakukan oleh sebuah motor listrik ya, itu akan dikendalikan oleh sebuah PLC, sehingga begitu cerdasnya kita perhatikan mesin-mesin sehingga bisa membuat sebuah mobil ya, bisa membuat spare part dengan cepat ya. Nah, berbeda dengan manusia. Kalau manusia masih butuh waktu yang sangat lama ya, serta monitoring yang harus ketat ya oleh pengawas. Namun kalau kita menggunakan pengendali PLC ini sudah tidak terlalu membutuhkan yang namanya pengawasan oleh manusia ya, hanya saja pemonitoringan tetap dilakukan ya, karena PLC ini adalah pengendali yang sangat cerdas dan tentu juga memang harus tetap dimonitoring ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai CPU ini. Nah, CPU itu sendiri ya sebenarnya melakukan 3 operasi utama. Yang pertama adalah membaca data masukan ya dari perangkat luar via modul input ya. Yang kedua juga dia mengeksekusi program kontrol yang tersimpan di memori PLC. Dan yang ketiga dia akan mengupdate atau memperbaharui data pada modul output ya. Seperti itu, dan ini adalah elemen-elemen sebuah PLC ya, ada terdiri daripada 8 elemen ya. Yang pertama CPU, power supply, terminal input, terminal output, kemudian PC, kemudian protective, alternate, kemudian ada indikator input dan indikator output ya. Nah, tentu kita bertanya dalam hati kita ya, sebenarnya apa sih keunggulan daripada PLC ini? Bukankah sudah ada pengendali yang terdahulu seperti mikrokontroler, seperti mikroprosesor, ataupun sederetan kontrol relay? Ya, jawabannya adalah tentu ada ya. Yang pertama adalah dari sisi manfaat, di mana dia diaplikasikan. Nah, kalau PLC ini dimanfaatkan terlebih-lebih kepada beban yang begitu besar. Sedangkan kontrol relay ini, ya, kontrol relay ini masih dibatasi ya, masih terbatas, bahwasanya tidak bisa mengendalikan dalam bentuk beban yang besar. Nah, namun selain daripada perbedaan itu, kalau kontrol relay ini tidak bisa dikendalikan dengan menggunakan program, sedangkan PLC ini bisa dikendalikan menggunakan program. Ya, sehingga cara kerja PLC ini justru lebih cerdas dibandingkan dengan kontrol relay. Ya. Nah, selain itu, perbandingan yang kedua yaitu bagaimana PLC dengan mikrokontroler
mikrokontroller itu sendiri itu sebenarnya otak di dalam PLC. Ya, jawabannya adalah benar ya. Nah, di sini akan kita lihat bahwasanya kalau mikrokontroller itu dia adalah sebuah komputer yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas kontrol, namun secara fungsional ya PLC dan mikrokontroller ini memang itu hampir sama ya. Tapi secara teknis pengontrolan mesin ya, pengontrolan mesin ataupun plant dengan mikrokontroller itu relatif lebih sulit. Kenapa ya? Jadi kita ketahui bahwasanya kalau penggunaan mikrokontroller itu kan kita harus membutuhkan yang namanya bahasa assembler ya, bahasa assembler. Kemudian instalasi yang begitu rumit ya, instalasi yang begitu rumit dan itu pun kecil-kecil ya, kecil-kecil. Dan ada juga penambahan komponen-komponen ya sebagai komponen pendukung sehingga sistem yang kita bangun itu tadi bisa bekerja ya. Jadi untuk mengontrol beban yang begitu besar pun dia harus butuh perangkat tambahan lagi. Nah, berbeda dengan PLC ini. Kalau PLC ini dia sudah include di dalamnya ya. Jadi butuh PLC 1, kemudian apa sih bebannya yang mau dikendalikan adalah langsung sambung bebannya. Seperti itu. Ya, itulah kelebihan daripada PLC ini. Nah, bagaimana dengan perbandingan dengan personal komputer ya? Nah, kalau dengan personal komputer ini ya, kalau komputer itu kan kita ketahui bahwa komputer itu difasilitasi hanya untuk melakukan bukan suatu mengontrol mesin ya. Dia didesain bukan untuk mengontrol sebuah mesin, tetapi dia lebih kepada dalam pengolahan data ya, dalam pengolahan data. Seperti kita dalam pengetikannya, mengetik. Jadi dia lebih kepada ke administrasi ya, ke administrasi. Dan outputnya seperti apa? Outputnya itu hanya tampilan saja yang bisa kita lihat melalui layar monitor dan juga kita lihat hasilnya melalui mesin printer. Nah, kalau PLC kan tidak, dia itu memang dikhususkan untuk mengendalikan beban-beban di industri. Ya, itu dia adalah perbedaan-perbedaannya sebenarnya ya. Nah, kita ketahui ya, sebenarnya sudah banyak jenis-jenis PLC ya di pasaran. Nah, untuk PLC itu sendiri ya, jenisnya itu dapat dibagi menjadi 3 kelompok besar ya. Nah, yang pertama PLC mikro ya. Nah, PLC mikro ini itu dapat dikategorikan mikro, kenapa? Karena dilihat dari jumlah input dan outputnya. Ya, jadi untuk PLC mikro ini kalau kurang dari 32 terminal maka itu masuk kategori PLC mikro. Nah, untuk PLC mini ya, itu kategori ukuran ini adalah jika PLC tersebut memiliki jumlah input antara 30 sampai 128 terminal ya. Nah, lebih besar ya daripada PLC mikro. Dan untuk yang ketiga PLC large ya, yaitu PLC ukuran yang sangat besar ya, dan juga dikenal dengan nama PLC perak. Dan ini yang sering digunakan di industri-industri skala besar seperti industri pembuatan mobil, spare part ya, conveyor yang seperti yang saya tunjukkan di atas tadi ya. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan sejauh ini sebelum saya lanjutkan pada pembahasan mengenai apa sih input dan apa sih output daripada PLC ini? Ya, silakan. Ya, Pak. Izin bertanya. Ya, silakan Nurul, apa yang mau ditanyakan? Untuk perbedaan antara PLC tetap dan modular itu apa, Pak? Ya, seperti yang saya jelaskan tadi ya, bahwasanya PLC itu adalah merupakan sebuah pengendali cerdas yang penggunaannya itu harus dilakukan pemrograman. Ya, sedangkan control relay tadi dia tidaklah diprogram, namun dia sifatnya juga masih tetap juga dapat mengendalikan, tetapi dia tetap menggunakan campur tangan manusia, ya campur tangan manusia dan tidak bisa secerdas yang digunakan oleh PLC, ya dan tidak bisa otomatis. Nah, intinya PLC bisa digunakan untuk pengontrolan secara otomatis. Tetapi kalau menggunakan controller ini tidak bisa digunakan otomatis. Harus ada perangkat tambahan. Begitu. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Saya persilakan kepada Dian Putra Sarumaha barangkali yang mau bertanya. Silakan Dian. Untuk pemrograman PLC sendiri, bahasa programnya seperti apa, Pak? Nah, pertanyaan yang sangat luar biasa ya. Nah, untuk pemrograman PLC ini ya, itu sebenarnya sudah sudah ada ya jenis pemrogramannya. Yang pertama menggunakan pemrograman bahasa ladder ya, bahasa ladder. Nah, yang kedua menggunakan bahasa FBD namanya. FBD itu adalah singkatan dari function block diagram ya.
Jadi function block diagram, dia itu berupa simbol-simbol gerbang digital, ya, simbol-simbol gerbang digital. Nah, untuk pemrograman itu sendiri, ya bisa kalian lihat seperti yang saya tampilkan. Nah, ini kita bisa menggunakan. Oke, bisa kalian nampak? Oke, Pak, bisa. Oke. Nah, untuk melakukan pemrograman dengan menggunakan bahasa ladder, itu bisa saya contohkan simulasinya ya. Seperti tadi, ketika kita buka pertama kali melalui ikon Jeliosoft, dan selanjutnya kita akan langsung pilih yang mana jenis PLC yang kita gunakan. Misalnya, kita menggunakan ini. Nah, ini tipe modulnya itu seperti apa yang kita inginkan. Nah, misal ini. Misal saya inginkan power supply-nya 12 volt DC. Kemudian menggunakan yang 10 relay. Dan dia menggunakan fasilitas ECLAC. Fasilitas ECLAC itu ya dia memiliki fasilitas jam sebagai jam kendali ya. Nah, kemudian ini language-nya. Language-nya ini dia pilihan. Nah, ini sudah difasilitasi ya. Kita bisa menggunakan bahasa FBD, bisa juga menggunakan bahasa LD. LD ini adalah ladder. Nah, itu tergantung kitanya ya. Tergantung kitanya, kita bisanya di mana, kita familiarnya di mana. Kalau kita suka yang namanya simbol gerbang digital seperti gerbang N, OR, NOT, N ya, kita bisa menggunakan FBD. Nah, kalau kita lebih suka yang namanya instalasi ya, dalam bentuk instalasi, nah, kita pilih yang namanya ladder. Oke, kita langsung saja coba satu persatu ya. Kita coba yang ladder dulu. Oke, kita pilih, kemudian kita next ya. Kita next, kemudian kita pilih. Nah, di sini ada dua pilihan. Nah, tadi kan kita pilih ladder, maka kita tetap konsisten terhadap ini. Dan kita pastikan kembali bagaimana current selection yang kita gunakan. Tipenya itu adalah SR3B261JD ya. Dan power supply-nya sudah pas ya, 12 volt DC. Dan outputnya juga 10 ya, 10 relay ya. Jadi relaynya 10 dengan language-nya adalah ladder. Oke, langsung kita next. Nah, inilah dia tampilan editor programnya. Nah, di sini ya, di bagian taskbar ini ya, di sini ada pilihan-pilihan ataupun menu input ya. Nah, ini adalah pilihan menu input. Kemudian ini adalah beban ya, ini adalah berupa dalam kategori coil ya, dan ini adalah beban yang akan dikendalikan. Kemudian ini adalah dalam posisi coil ya, ini adalah counter. Dan ini adalah pembanding ya, dan ini adalah ECLAC tadi ya, ini ECLAC, dan ini adalah monitoring LCD. Nah, oke, kita langsung saja coba bagaimana cara menggunakan programnya ini. Misalnya kita akan menghidupkan satu buah lampu dengan kendali sensor ya, misal ini kita ambil, ini I1, kemudian kita instalasi, perhatikan bahwasanya kontak 1 sampai kontak 5 ini merupakan editor untuk instalasi yang non coil ya. Jadi di sini bisa diletakkan berupa input ya, dan juga berupa yang namanya instalasi sambungan ya, Nah, misalnya kita ingin mengaktifkan satu buah lampu tetapi menggunakan timernya misalkan 5 detik. Ya, artinya ketika sensor itu aktif maka di-delay selama 5 detik. Setelah 5 detik maka akan on lampunya. Oke, kita coba ya. Kita ambil lampunya itu dengan simbol seperti ini ya. Ini aktif on, ini adalah kontaktornya. Kita ambil kontaknya di posisi coil ya, di posisi coil. Dan dia tak akan pernah bisa masuk di posisi kontak. Misal seperti yang saya pindahkan. Tidak bisa. Karena memang dia peletakannya hanyalah di coil. Oke. Nah, ini masih belum tersambung, maka kita tinggal klik saja. Oke. Nah, selanjutnya kita akan ambil kendalinya. Kita ingin kendalinya adalah timer. Kita ambil komennya ya, komen. Jangan ini adalah kontak. Ini kontaknya.
Tapi ini adalah komennya. Nah, komennya ini ibaratnya adalah mesinnya. Ya, mesinnya. Nah, kita letakkan di mana? Di sini. Nah, menurut kalian ini bisakah ini? Tidak. Seperti yang dijelaskan tadi, tidak bisa kan? Justru dia harus di sini. Oke, ya. Kalau di sini dia tak akan bisa. Karena dia adalah dalam kategori coil. Oke, kita sambungkan. Kita sambungkan boleh seperti ini. Kita sambungkan. Nah, seperti ini boleh. Namun apabila kita sambungkan seperti ini artinya dia tidak ada hubungannya nantinya pada sensor ini. Tetapi kalau kita hubungkan ya menggunakan sensor, artinya sensor yang akan memberikan sinyal kepada timer untuk mengaktifkan si lampu, maka kita harus sambungkan seperti ini. Kita lihat secara sambungan bahwasanya ketika nanti ini tersambung, maka aliran listrik akan mengalir menuju ke T1 dan juga menuju ke Q1. Ya, menuju ke Q1. Nah, untuk Q1 di sini ya, supaya sesuai dengan apa yang kita sampaikan tadi bahwasanya timer inilah yang akan mengaktifkan lampu. Ya, maka ini harus kita balikkan. Kita balikkan di sini. Ya, ini harus kita pindahkan. Kita pindahkan. Kita letakkan di sini. Kemudian ini kita pindahkan kemari. Oke. Kemudian ini kita letakkan di sini. Nah. Oke. Satu tadi di mana? Dulu di sini. Oke, kemudian ini tidak kita sambungkan. Dan ini di mana? Di kontak daripada T1 ya, kontak T1 seperti ini. Nah, jadi secara sambungan ketika I1 nanti aktif, maka akan mengalirlah listrik menuju ke coil T1. Nah, selama delay 5 detik, maka T1 ini akan aktif sehingga mengalirkan listrik ke Q1. Oke, kita perhatikan. Kita lihat simulasi. Sebelum kita lihat simulasi, kita lihat dulu panelnya. Panel ini akan hidup. Nah, kita perhatikan di sini Q1 adalah ini. Q1 adalah ini. Ini ibarat panel ya. Panel yang diletakkan bannya atau lampunya ya. Dan yang di sini adalah programnya ya. Programnya di dalam PLC itu sendiri. Dan ini seolah-olah panelnya ya. Panel yang berada di luar gitu. Nah, kita perhatikan Q1 ini akan aktif ketika timer ini akan selesai melakukan pendelaian selama 5 detik. Oke, kita jalankan dan kita aktifkan dan akan aktif selama 5 detik. Dan ini dia aktif selama 5 detik. Coba kita matikan kembali. Nah, coba kita hitung apakah betul 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. 5 detik. Nah, inilah simulasi daripada penggunaan Zeliosoft ya dengan bahasa yang digunakan bahasa LEDA. Nah, berbeda lagi dengan penggunaan bahasa FBD. Nah, apakah kalian sudah pernah menggunakan bahasa FBD? Saya belum, Pak. Susah, Pak. Oke, mari kita lihat ya, sepertinya sudah bisa dilihat ya. Nah, langsung saja kita cheat new program, kemudian kita pilih kembali seperti langkah-langkah yang sudah saya jelaskan. Dan coba kita simulasikan. Dan ini adalah, oke, itu aja kita buat dan coba kita simulasikan. Kita lihat, kita run. Oke, kita perhatikan di sini kondisinya off. Ini namanya off ya, ini tulisannya off. Ini juga off, ini juga off. Dan di sini juga off, keluarannya di sini juga off. Nah, bagaimana caranya supaya ini hidup? Oke, kita akan coba masukkan seperti ini. Ya. On, off. Artinya ini 1, ini 0. Oke, beginilah cara kerja daripada menggunakan bahasa FBD ya. Semoga kalian bisa memahaminya dan apabila masih ada yang kurang paham, kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Apakah semua sudah memahaminya? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Kalau sudah, maka kita tutup saja perkuliahan ini berhubung waktu kita juga sudah habis. Demikian perkuliahan kali ini. Jika ada yang kurang, kita akan
perbaiki lagi pada pertemuan selanjutnya. Sekian saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.